Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan menghafalkan bismillah sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada video kali ini kita akan membahas mengenai logical connectives dan truth tables. Sebelumnya telah dibahas mengenai konsep himpunan, diagram Venn, kemudian operasi himpunan, power set, tuple Cartesian product, kemudian kardinalitas, relasi reflektif, simetris, transitif. Kemudian selanjutnya membahas mengenai fungsi, kemudian ada jenis-jenisnya injection, subjection, bijection. Dilanjutkan dengan inverse dan komposisi. Itu untuk bagian CPMK pertama, kemudian CPMK kedua, yaitu propositional logic, kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tadi ada sets, relation, dan function, itu di pertemuan 1-6. Kemudian untuk basic logic, propositional logic sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai connectives, logical connectives, dan truth tables. Tujuan pembelajarannya adalah ini subjek PMK menerapkan konsep logical connectives, truth tables. Kemudian itu adalah merupakan breakdown dari CPMK kedua, yaitu mampu menerapkan konsep logika dasar atau basic logic nih. Dan CPMK kedua ini merupakan turunan dari CP Prodi nomor 15, yaitu memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diambil dari CP Prodi nomor 27. Di sini ada kemampuan pengelolaan manajerial tim, kemudian ada kerjasama, manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Ini nanti pada evaluasi atau asesmennya. Nah, kemudian CP Prodi ini di CPMK ketiga, ini berhubungan dengan CPMK ketiga, yaitu memiliki kemampuan manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, dan mampu melakukan presentasi. Subjek PMK-nya adalah manajemen diri, dan nanti pada evaluasi assessment nanti untuk CPMK yang lain, komunikasi tertulis dan presentasi. Kita membahas mengenai logical connectives. Sebelumnya kita telah membahas mengenai negasi. Notasinya adalah seperti ini, atau tanda seru seperti ini merupakan negasi. Kemudian N, notasinya seperti ini, menghadap ke atasnya, atau logical conjunction. Nah, ini silakan diingat-ingat conjunction. Kemudian ada logical connectives OR, notasinya seperti ini, mengarah ke bawah, atau logical disjunction. Kemudian exclusive OR, ini bedanya nanti di truth tables atau tabel kebenaran, yaitu kalau OR 1 dan 1 atau true or true maka akan bernilai true, tetapi pada exclusive OR itu akan bernilai false. Notasinya seperti ini. Kemudian ada implikasi, notasinya seperti ini, jika, dan ada biconditional, if and only if, jika dan hanya jika. Notasinya seperti ini, dua arah. Apabila implikasi hanya satu arah, maka biconditional ini dua arah. Negasi telah kita bahas, tabel kebenarannya ini berbalik dengan proposisinya. Apabila P 0, maka negasi P-nya bernilai 1. Jika P-nya bernilai 1, maka negasi P-nya bernilai 0.
Kemudian logika AND atau DAN, di mana tabel kebenarannya hanya akan bernilai benar atau true apabila kedua proposisinya bernilai true atau benar atau satu. Logika OR, di mana apabila ada salah satu bernilai benar, nah maka logika OR ini akan bernilai benar. Kemudian eksklusif OR, perbedaannya dengan OR adalah pada ini. Ketika kedua proposisi bernilai benar, justru P eksklusif OR key-nya ini akan bernilai 0 atau false. Kemudian implikasi jika, di sini notasinya adalah jika P maka key, nanti ada penyebutan-penyebutan yang lain. P dan key, P implikasi key ini akan bernilai false apabila P bernilai true dan key bernilai false. Selain dari kondisi ini, maka dia akan bernilai true. Jadi, hanya akan bernilai false apabila P bernilai true dan key bernilai false. Selain dari itu, maka dia akan bernilai true. Nah, pada implikasi ini, P ini disebut dengan premise, kemudian Q disebut dengan conclusion, atau P disebut dengan antecedent atau hipotesis, sementara Q ini disebut dengan consequence. P premise, Q conclusions, atau P antecedent, hipotesis, Q consequence. Nah, ini untuk membaca atau menyebutkan implikasi, kita bisa menyebutkan jika P maka Q, if P then Q, P implies Q, P implikasinya Q, if P, Q, P only if Q, P hanya jika Q, dan seterusnya. Ini adalah contohnya, if you buy your air ticket in advance, it is cheaper. Maka buy your air ticket in advance ini adalah P, kemudian cheaper ini adalah Q. Atau tadi P itu adalah antecedent, Q itu adalah conclusion. P adalah hipotesis, Q adalah conclusions, atau P adalah premise dan Q adalah conclusion. Ini juga contoh-contoh yang lain. If X is a real number, ini adalah P, then X kuadrat lebih dari sama dengan 0, ini adalah Q. If it rains, ini adalah P, the grass get wet, ini adalah Q. Ini adalah premise, dan ini adalah consequence, atau P, ini adalah tadi adalah hipotesis, kemudian Q adalah conclusion, consequence, the sprinkles of rain. Ini adalah P, kemudian grass gets wet, ini adalah Q. If 2 plus 2 sama dengan 5, ini adalah P, then all unicorns are pink, ini adalah Q. Nah, kita melihat perlu membedakan antara sebab dan akibat ya, karena tidak selalu berhubungan sebab dan akibat. Bisa jadi P dan Q ini adalah dua hal yang berbeda yang tidak berhubungan sebab dan akibat. Nah, P itu disebut dengan premise, Q conclusion, atau P antecedent hypothesis, Q adalah consequence. Sebagai latihan, if minus 1, negatif 1 is a positive number, then 2 plus 2 sama dengan 5. Apakah implikasi ini benar? Nah, pertama, min 1 is a positive number. Ini adalah P-nya. Kemudian
2 plus 2 sama dengan 5. Ini adalah P, dan ini adalah Q. Negatif 1 apakah positif number? Nah, dia adalah negatif, maka dia bernilai false. Kemudian 2 plus 2 sama dengan 5, dia bernilai false. Kita ingat, implikasi adalah dia hanya akan bernilai false jika P bernilai true dan F dan Q bernilai false. Nah, maka pada kondisi ini, P-nya ini bernilai false dan Q-nya bernilai false, maka dia bernilai true karena tidak memenuhi kondisi ini. Kemudian contoh yang kedua, min 1 is a positive number, ini sama dengan atas, P, ini juga bernilai false. Nah, kemudian 2 plus 2 sama dengan 4, ini Q-nya bernilai true. Ini juga tidak memenuhi kondisi ini untuk menjadikan implikasi itu bernilai false karena P-nya ini bernilai false dan Q bernilai true. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa apabila P-nya false, walaupun Q-nya baik itu false maupun true, dia akan selalu bernilai true. Contoh yang terakhir, if sin X sama dengan 0, then X sama dengan 0. Nah, ini X dapat berupa pi dan seterusnya, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Nah, tidak selalu pi itu 0, X itu 0 yang akan menyebabkan sin X sama dengan 0. Jika X kita masukkan 2pi misalkan, ini 2pi. Nah, 2pi ini kan tidak sama dengan 0, nah maka Q ini bernilai false. Nah, sementara sin 2pi sama dengan 0, nah ini true. Nah, maka ini akan memenuhi kondisi ini, sehingga implikasi ini bernilai false. Selanjutnya bikondisional, jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika, ini kita untuk memudahkan memahami mengingatnya, kita menggabungkan implikasi antara P implikasi Q dan Q implikasi P, ini kita koneksikan dengan logika N. Nah, maka P implikasi Q ini akan bernilai false jika P true, Q false. Maka P implikasi Q bernilai false. Sementara Q implikasi P ini akan bernilai false apabila Q-nya true, P-nya false. Ini untuk tabel kebenaran P implikasi Q, sementara ini tabel untuk kebenaran Q implikasi P. Dan keduanya dikoneksikan dengan logika N, di mana logika N ini akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Nah, maka B implikasi Q ini akan bernilai benar apabila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Sama-sama bernilai true atau sama-sama bernilai false. Nah, contoh ini P B implikasi Q. Ini bisa dibaca P jika dan hanya jika Q, P if and only if Q, P is necessary and sufficient for Q, if P then Q and conversely. Nah, ini jadi satu. Contoh, X lebih dari 0 if and only if X kuadrat is positif. Nah, maka ini adalah P. Kemudian if and only if, jika dan hanya jika. Kemudian X kuadrat is positif. Nah, ini adalah Q. The alarm goes off. Nah, ini juga adalah P. If and only if, ini adalah implikasi. A burglar breaks in. Ini adalah Q. You may have pudding. Ini adalah P. If only if. Implikasi. You eat your meat.
ini adalah Q. Oke, sebagai latihan, ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah P. Jika dan hanya jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Apakah B kondisional ini akan bernilai benar? Kita ingat kembali untuk B implikasi, dia akan bernilai benar. Dia akan bernilai benar apabila keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. P false dan Q false atau P true dan Q true. Maka dia akan, implikasinya akan bernilai true. Kita periksa apakah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini bernilai benar atau true. Nah, begitu juga Q. Ini juga bernilai benar atau true. Nah, maka implikasinya dia bernilai true. Kemudian 2 plus 2 sama dengan 4. Ini adalah P. If and only if akar 2 kurang dari 2. Ini adalah Q. P, 2 plus 2 sama dengan 4. Ini dia bernilai true. Sementara akar 2 kurang dari 2. Nah, ini juga true. Nah, maka karena kedua-duanya bernilai true, maka implikasinya dia bernilai true. X kuadrat lebih dari sama dengan 0. If and only if X lebih dari sama dengan 0. Ini adalah P, ini adalah Q. Kalau ada nilai X, demikian hingga dua nilai ini akan bernilai berbeda, nah maka B implikasinya nanti akan bernilai false. Nah, kita perlu mencari nilai X sehingga nilai kebenaran antara P dan Q berbeda. Kita cek apabila kita masukkan X nilainya adalah min 2. Min 2 kuadrat ini adalah 4. 4 lebih dari sama dengan 0, nah maka dia akan bernilai true. Kemudian untuk Q, min 2 lebih dari sama dengan 0, nah ini akan bernilai false. Nah, ada kondisi di mana nilai kebenaran antara P dan Q ini berbeda, sehingga B implikasinya dia bernilai false. Di sini dicontohkan nilai X yang lain yaitu min 1. Ini juga akan menyebabkan nilai kebenarannya berbeda. Yang P bernilai true, yang Q bernilai false. Ini adalah tabel kebenaran, ini untuk AND. Kemudian ini untuk OR. Kemudian ini untuk exclusive OR. Kemudian ini untuk implikasi. Ini untuk implikasi. Kemudian ini untuk biimplikasi jika dan hanya jika. Membuat tabel kebenaran. Contoh kita mendapatkan ekspresi seperti ini. Di pelajaran selanjutnya nanti kita akan memeriksa apakah ini kondisinya well form atau tidak. Nah, ini kita asumsikan sudah well form. Kemudian kita pisahkan. Ini nanti di pelajaran selanjutnya juga kita akan membuat tree ya. Apabila kita akan memisahkan, ini adalah ada logika di sini OR. OR ini mengkoneksikan antara nilai P dan Q dan nilai negasi Q. Nah, pertama kita buat ini misalkan adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah ekspresi secara keseluruhan, sementara kolom ketiga ini untuk P dan Q, kolom 4 ini untuk negasi Q, dan 5 ini untuk OR antara kolom 3 dan kolom 4. Yang pertama, P dan Q. P dan Q ini akan bernilai benar hanya jika keduanya bernilai benar. Nah, maka ketika di sini ada false, maka P dan Q-nya false. Kemudian ini P ada false, maka di sini false. Kemudian di sini Q ada false, maka P dan Q-nya di sini bernilai false.
Di kolom keempat kita negasikan nilai Q. Di baris ini kita beri nama baris 1, 2, 3, 4. Baris 1 kolom 2 di sini Q bernilai 0, maka negasinya bernilai 1. Kemudian di baris kedua Q bernilai 1, maka negasinya bernilai 0, sebaliknya. Di baris ketiga ini Q bernilai 0, maka negasi Q ini bernilai 1. Di baris keempat Q bernilai 1, maka negasinya ini bernilai 0. Selanjutnya ini kita koneksikan antara kolom 3 dan kolom 4 dengan logika OR. Di mana OR ini akan bernilai benar apabila salah satu ada yang bernilai benar. Nah, kita lihat di kolom ketiga dan kolom 4, baris pertama, kolom 4 ini bernilai benar. Maka di sini dia bernilai, kolom kelima bernilai benar. Kemudian di baris kedua, tidak ada satupun yang bernilai benar, semuanya false. Nah, maka di sini akan bernilai false di kolom kelima. Di baris ketiga, kolom ketiga ini ada yang false. Nah, maka salah satu saja ada yang false karena ini salah satu ada yang bernilai 1. Di kolom keempat ini nilainya 1, true. Nah, maka kesimpulannya ini bernilai true. Kemudian baris keempat, salah satu ada yang bernilai true, yaitu di kolom ketiga. Nah, maka kesimpulannya di kolom kelima ini nilainya true. Precedence of logical operators. Seperti di aritmatika, kita juga mengenal apabila ada penjumlahan misalkan 1 tambah 6 kali 7 dikurangi 2 dibagi 4. Bagaimana ini hasilnya? Bagaimana menghitungnya? Nah, di aritmatika kita mengenal ada prioritas untuk mendahulukan kali bagi dulu, baru kita mengoperasikan plus dan minus. Jadi 1 ditambah 42 dikurangi 2 dibagi 4 setengah. Nah, seperti di aritmatika ini dan seterusnya. Di aritmatika, nah seperti itu juga di proposisi. Untuk menggunakan logical operators itu ada yang diprioritaskan. Nah, maka prioritasnya ini adalah yang dieksekusi terlebih dahulu adalah negasi. Ini prioritas pertama. Kemudian di bawahnya ada conjunction, seterusnya disjunction, kemudian implication, dan biconditional. Apabila hanya dituliskan model seperti ini, maka ini akan disambigu. Kalau ini tidak disambigu, kita bisa mengeksekusi negasi dulu, kemudian ini antara disjunction dan conjunction, ini negasi. Ini ekuivalen dengan apakah kita mengeksekusi key dan negasi R. Jadi negasi R ini dioperasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian key dan negasi R, baru negasi P ini dioperasikan, dan negasi P OR hasil dari key dan negasi R. Untuk proposisi P implikasi key, nah maka converse-nya adalah proposisi key implikasi P. Proposisinya ini ditukar posisinya. Nah, itu kita sebut dengan converse. Sementara inverse itu adalah negasi P implikasi negasi Q. Kedua proposisinya kita berikan negasi. Nah, maka ini adalah inverse-nya, inverse dari P implikasi Q. Sementara kontrapositif negasi Q implikasi negasi P. Selain posisinya ditukar, tandanya kita berikan juga negasi. Itu antara converse, inverse, dan kontrapositif. Propositional equivalence. Equivalence antara proposisi. Nah, nanti kita akan diskusikan mengenai terminologinya, kemudian bagaimana kita
menentukan logika yang ekuivalen menggunakan tabel kebenaran. Kemudian bagaimana kita menentukan equivalence logika menggunakan hukum-hukum yang telah diketahui. Yang pertama, kita mengenal istilah tautologi, di mana compound proposition, sekumpulan dari proposisi, gabungan proposisi, ini akan selalu bernilai benar. Tidak peduli bagaimana kebenaran masing-masing proposisinya. Nah, maka ini disebut dengan tautologi. Sementara, apabila compound proposisinya itu selalu bernilai salah, nah maka dia disebut dengan contradiction. Kemudian proposisi yang tidak tautologi dan tidak contradiction, maka dia disebut dengan contingency. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Kalau selalu benar, tautologi, selalu salah, contradiction. Yang selalu salah, yang selalu benar, nah ini di logika ya. Yang selalu benar tautologi, yang selalu salah contradiction. Nah, contoh P atau negasi P itu adalah tautologi, selalu bernilai benar. Kita bisa buatkan tabel kebenarannya. Misalkan di sini ada P, kemudian di sini ada negasi P, kemudian di sini ada P atau negasi P. Misal P1, maka negasi P-nya 0. Jika P-nya 0, maka negasi P-nya 1. 1 atau 0 akan bernilai 1, 0 atau 1 akan bernilai 1. Bagaimanapun nilai P, nah maka compound proposition-nya di sini akan selalu bernilai benar. Always true. Nah, maka ini disebut dengan tautologi. Begitu juga ini contoh yang paling sederhana yang contradiction, P dan negasi P. Untuk P dan negasi P. 1 dan 0, maka dia adalah 0. 0 dan 1, maka dia adalah 0. Karena konektornya adalah dan. Nah, maka P dan negasi P ini merupakan contradiction, karena akan selalu bernilai false. Proposisi P dan Q ini akan logically equivalent atau equivalent secara logis hanya apabila P berimplikasi Q. Apabila P dan Q ini memiliki kebenaran yang sama. Jadi kita bisa katakan apabila P benar, maka Q benar. Apabila P salah, Q juga salah. Notasinya P ekuivalen Q. Nah, ini tanda ini bukan logical connectives ya. Ini hanya menentukan ekuivalensi, berbeda dengan bi-implikasi. Contoh, apakah P implikasi Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q? Kita buat tabel kebenarannya. Ini baris 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada kolom P implikasi Q. Ini kolom ketiga yang akan kita periksa. Kemudian negasi P ini untuk nanti mengecek negasi P atau Q. Nah, pertama P implikasi Q ini akan bernilai false jika P-nya true, Q-nya false. Dia bernilai false. Kemudian negasi P. Nah, kita lihat di kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, ini P nilainya 0 atau false, maka negasinya adalah 1 atau true. Baris kedua, 0 atau false, maka negasi P-nya 1 atau true. Baris ketiga, 1 atau true, maka negasinya adalah 0 atau false. Baris keempat, 1 atau true, maka negasinya adalah
0 atau false. Kemudian negasi P atau key, kolom keempat dan kolom kedua. 1 atau 0. Nah, ini adalah koneksi OR. Apabila salah satu ada yang bernilai 1, maka di sini nilainya 1. Nah, ini di kolom keempat, ini nilainya 1, maka di sini 1. Baris kedua juga, kolom keempat 1, maka di sini 1. Nah, kolom kedua dan kolom keempat, ini untuk baris ketiga sama-sama 0, maka kesimpulannya di sini 0. Kemudian baris keempat, kolom kedua ini 1, maka di sini 1. Kita perhatikan di kolom ketiga dan kolom kelima, ini tabel kebenarannya sama. Baris 1 sama-sama true, baris 2 sama-sama true, baris ketiga sama-sama false, baris keempat sama-sama false. Nah, maka karena dua kolom ini sama, tabel kebenarannya identik, nah maka antara compound proposition P implikasi Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini adalah hukum-hukum untuk logical equivalences. Yang pertama ada hukum identitas, identity laws, di mana P dan true ini akan ekuivalen dengan P. Jadi suatu proposisi apabila dikoneksikan dengan logika dan T, nah maka tergantung dari tabel kebenaran P-nya. Ini nanti dapat kita gunakan berarti apabila suatu kompon proposition tertentu atau proposisi tertentu dia dikoneksikan dan T, nah maka ini dapat dihilangkan ekuivalen dengan P. Begitu juga P atau false, maka akan tergantung dari P, akan ekuivalen dengan P. Ini untuk hukum identitas. Bisa diingat-ingat, hukum identitas dapat menghilangkan dan T atau false, and true or false. Menurut hukum identitas itu dapat dihilangkan. Kemudian hukum dominasi, domination law. P or true, maka dia akan selalu bernilai true. Sementara P dan false dia akan bernilai false. Ini untuk domination laws. Kemudian idempotent, P or P ini ekuivalen dengan P. P dan P ini akan ekuivalen dengan P. Nah, maka apabila ada or untuk dua proposisi, maka ini ekuivalennya adalah sama dengan proposisi itu sendiri. Kedua proposisi dikoneksikan dengan sama-sama P, dikoneksikan dengan dan, maka itu juga ekuivalen dengan P. Kemudian double negation. Apabila suatu negasi dinegasikan, maka dia akan ekuivalen dengan P. Nah, kemudian hukum selanjutnya adalah komutatif. Ini kita dapat menukarkan posisi P dan Q. P or Q ini ekuivalen dengan Q or P. P dan Q ini ekuivalen dengan Q dan P. Itu komutatif, kita dapat menukar proposisi yang dikoneksikan dengan or atau and. Kemudian hukum asosiatif. P atau Q atau R apabila sama-sama dikoneksikan dengan OR, nah maka ini prioritasnya ini dapat kita operasikan P atau Q dulu atau Q or R dulu. Begitu juga untuk N. Kita dapat operasikan P and Q dulu atau kita dapat operasikan Q and R terlebih dahulu. Kemudian distributive law. Untuk distributive law ini P atau P or kemudian Q and R.
Ini ekuivalen dengan P or Q and P or R. Nah, jadi konektor yang ada di dalam kurung, konektor dalam hal ini di baris ini contohnya adalah N, maka N ini dapat diletakkan di antara dua tanda kurung yang terhubung dengan koneksi OR. Begitu juga sebaliknya ini. Untuk P dan dalam kurung Q atau R ini dapat kita distribusikan, di mana yang ada di dalam kurung OR, nah ini dapat di tengah-tengah. Kemudian De Morgan's Law ini nanti akan digunakan untuk disjunctive normal form atau conjunctive normal form ya, DNF dan CNF. Jadi negasi dari P dan Q ini kita buka kurungnya, kemudian negasinya ini kita berlakukan ke masing-masing P dan Q, kemudian tanda N ini berubah menjadi OR. Begitu juga tanda OR berubah menjadi N. Ini menjadi negasi P, negasi Q, ini juga negasi P dan negasi Q. Itu menurut hukum De Morgan. Kemudian hukum absorption, ini P atau kemudian ini P dan Q, maka akan ekuivalen dengan P. Apabila menemukan posisi seperti ini ekuivalen dengan P. P dan P atau Q, ini juga ekuivalen dengan P. Ini menurut hukum absorption. Kemudian hukum negation, nah ini tadi ini untuk tautologi, ini untuk contradiction, selalu bernilai true, selalu bernilai false. Untuk P atau negasi P, kemudian P dan negasi P ini selalu bernilai false. Baik, itu materi untuk video kali ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.